Karena tidak ada Allah, tidak ada orang yang diutus sama Allah ya, yang orang menjadi pilihan Allah untuk menyampaikan firman-Nya, tidak ada. Oke, jadi intinya Yeshua bukan nabi. Penyebutan nabi, rasul, atau utusan untuk Yesus atau Isa Al-Masih itu fakta tertulis di terjemahan LAI. Di Matius pasal 21 ayat 11 ditulis dengan jelas, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nabi, tong nabi. Di Lukas pasal 24 ayat 19 tertulis dengan jelas, Yesus orang Nazaret, dia seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan dan pekerjaan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Yang kedua, ya, Allah SWT atau Allah tidak ada di dalam Bible. Ngapain Kristen membajak nama Tuhannya Muslim coba? Dibawa ke terjemahan Bible terus diubah maknanya seenak udelnya. Dipadankan dengan kata Tuhan atau sembahan. Padahal Tuhan sepadan dengan kata ilah, bukan Allah. Isa Al-Masih atau Yeshua HaMashiach salah satu yang mengemban peran itu. Sama seperti Musa, Daud, Muhammad dalam iman Islam. Mereka menerima firman Tuhan lalu disampaikan ke umatnya. Silakan baca di Bible di Yohanes 12:49 dan 17 ayat 8. Yesus pun menyatakan demikian. Mengaku diperintahkan untuk menyampaikan firman dari Bapa. Nggak akan nemu SBT itu di Al-Quran atau hadis di kitab Muslim, nggak bakalan ketemu. Karena itu hanya cara Indonesia, ya kebiasaan orang Indonesia yang suka menyingkat. S itu apa? S singkatan dari Subhanahu, artinya Dia Maha Suci. Dia yang merujuk pada Tuhan Sang Pencipta Maha. Ini derita kalian, perang melawan ayat kalian sendiri, bukan masalah Muslim. Karena kalian sendiri yang caplok istilah di kitab Muslim, lalu kalian sendiri yang kebingungan. Kita ini orang Kristen di Indonesia rata-rata tuh awam, Bapak Ibu sekalian. Bahasa asli saja tidak tahu, Alkitabnya salah pun tidak tahu, apalagi ajaran. Akhirnya setiap orang di gerejanya itu memuja pendetanya sendiri. Gara-gara Kristen percaya diri menggunakan sesembahan yang bukan haknya. Akibat kesalahan terjemahan tersebut menyebabkan pendeta-pendeta di Indonesia kebanyakan tidak mengenal nama dan pribadi Yahweh, melainkan lebih mengenal Allah, sehingga jika berdebat dengan teolog Islam tidak mungkin menang. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Siapa tahu Ibu punya pakai kerudung bisa pakai Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan apologet Muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan, sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fakta Islam TV, alhamdulillah saya ada nemu video lewat di beranda media sosial ya. Ini tanggapan Oten terkait istilah Allah dan Nabi yang menurut saya ini perpaduan antara ketidaktahuan dan tidak punya malu ya. Komplit dah ya. Pihak Kristen yang mencaplok kata Allah dan Nabi dari kitab Muslim masuk di terjemahan Bible versi bahasa Indonesia yang dibuat oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Terus mereka pula menyalahkan Muslim karena menyebut Isa adalah Nabi utusan Allah. Lebih konyol lagi, mereka kemudian bilang bahwa tidak ada nama Allah di Bible. Istilah Nabi pun nggak sesuai, katanya begitu ya. Nah, ini lucu. Lah yang mencaplok nama ilahnya Muslim itu mereka. Yang mencaplok istilah Nabi dari kita Muslim pun mereka. Lah kok seenak udelnya menyalah-nyalahkan gitu loh ya. Lah ini kan sama dengan mereka mencaplok kitab Yahudi, mereka akui sebagai kitabnya, terus mereka ngarang sendiri tafsirnya, lalu menyalah-nyalahkan orang Yahudi yang notabene pihak yang punya otoritas menjelaskan kitab itu. Mereka pakai kitab Yahudi untuk menuhankan salah satu warga Yahudi, padahal Yahudi tidak pernah sedikit pun memberhalakan salah satu warganya sebagai Tuhan ya. Analoginya seperti orang lapar, nggak punya makanan, lalu dia masuk ke rumah
orang lain untuk mencuri roti, lalu dikomentarin tuh roti yang diakui sebagai donat. Dia bilang ini donat harusnya ada lubang deh ya, harusnya ada topping ini ya. Lucu, udah ngambil punya orang tanpa izin, roti dibilang donat, lalu sosok kritik bahwa donat harusnya begini begitu. Ini kan sok tahu, sekaligus nggak tahu malu ya, muka tembok badan domba. Nah coba kita simak. Ini ada muslim cerdas ya, dia ngomong seperti ini. Hanya orang cerdas yang tahu Yesus adalah Nabi Isa utusan Allah SWT. Ini 3 poin komentar saya. Yang pertama, Isa adalah utusan dari Allah SWT. Isa adalah Nabi dari Allah SWT. Itu betul ya. Itu ada di Quran sama hadis. Yang kedua ya, Allah SWT atau Allah tidak ada di dalam Bible. Allah SWT atau Allah tidak ada di dalam Bible. Ya emang bener, harusnya tak ada nama Allah di Bible, harusnya. Jangan bawa Allah di Bible, karena itu nama ilah bagi Muslim, bukan Kristen. Ngapain Kristen membajak nama Tuhannya Muslim coba? Dibawa ke terjemahan Bible terus diubah maknanya seenak udelnya. Dipadankan dengan kata Tuhan tersembahan. Padahal Tuhan sepadan dengan kata ilah, bukan Allah. Ya, karena Allah itu nama, ilah itu jabatan. Tapi LA ini kebalik. LA tak bisa membedakan mana ilah, mana Allah. Korbannya ya Otena sedang tampilin di video ini. Korban dia. Itu yang dikritik keras oleh pendeta Pak Yaku Sulistyo ya. Ini pendeta Kristen Pak Yaku Sulistyo bahwa LAI salah. Nama Tuhan Kristen gak disebut di terjemahan Bible. Nama yang dipakai justru dari Tuhannya agama lain, yaitu Islam. Udah gitu memaknainya salah pula. Kan ngaco ya. Gara-gara Kristen percaya diri menggunakan sesembahan yang bukan haknya. Akibat kesalahan terjemahan tersebut menyebabkan pendeta-pendeta di Indonesia kebanyakan tidak mengenal nama dan pribadi Yahweh, melainkan lebih mengenal Allah, sehingga jika berdebat dengan teolog Islam tidak mungkin menang, sehingga terasa memalukan, selalu kalah. Nah, kita ini orang Kristen di Indonesia rata-rata tuh awam, Bapak Ibu sekalian. Bahasa asli saja tidak tahu, Alkitabnya salah pun tidak tahu, apalagi ajaran. Akhirnya, setiap orang di gerejanya itu memuja pendetanya sendiri. Kalau betul tidak apa-apa, kalau salah bagaimana? Harusnya Oten yang tampil di video ini harusnya malu ya. Malu bilang bahwa tak ada Allah di Bible. Faktanya sangat banyak menemukan kata Allah di Bible. Termasuk yang bermakna nama Tuhan, nama sembahan. Nah ini bagaimana? Nggak percaya? Ini saya buktikan ya. Mari kita baca sama-sama. Ini tulisannya apa? Ini ya. Di Mazmur pasal 68 ayat 21 jelas-jelas disebutkan. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Ini huruf besar semua nih. Huruf besar semua kata Allahnya itu. Artinya ini nama Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Ayo, mereka yang memakai, terus mereka juga yang mencela. Lucu, ya, nggak tahu diri gitu loh ya. Mengambil dari kitabnya Muslim, terus mereka juga mencela. Harusnya mereka malu banget ya menjelaskan soal begini. Harusnya malu, tapi namanya nggak tahu malu ya gitulah. Jadi Yeshua tidak ada hubungannya sama Allah. Nggak ada. Yeshua itu bukan rasulnya Allah, bukan utusannya Allah. Yeshua nggak pernah berdoa kepada Allah, Yeshua nggak pernah melakukan mukjizat atas nama Allah. Tidak ada hubungannya. Ya, karena Allah tidak ada di dalam Bible Kristen. Yang ketiga, Yeshua juga bukan nabinya Allah. Waduh, makin mempermalukan dirinya sendiri si Ongo ini ya. Dia bilang Allah tak ada dalam Bible ya. Ya udah dibantah tadi ya. Terus dia bilang Yeshua bukan rasulnya Allah, bukan nabinya Allah. Ini nampol jidatnya sendiri sebenarnya. Masalahnya istilah rasul, istilah nabi itu bahasa Arab yang lagi-lagi dicaplok oleh LAI dari kitab Muslim. Masuk di terjemahan Bible. Ya. Rasul bukan bahasa Yunani, itu bahasa Arab. Maknanya pun sudah spesifik. Ya. Rasul berasal dari bahasa Arab, yakni rasalah, yang artinya utusan atau penyampaian. Rasul pasti seorang nabi yang diutus oleh Allah. Ya. Di Indonesia disebut utusan Allah. Jadi kata Allah ada dalam Bible versi LAI, Rasul juga ada di Bible versi LAI.
Yesus utusan Allah ada di Bible, Isa Al-Masih pun utusan Allah juga ada di terjemahan Bible. Ada di kitab kalian. Lah kalian ngapain pakai kata-kata yang ada di Islam kalau harusnya konsisten, ya. Sekarang cek di Bible versi LAI. Ada nggak nama Yesua? Ayo. Ada nggak nama Yesua di kitab kalian? Ada nggak tertulis Yesua utusan Yahweh? Ada nggak? Yang ada Yesus diutus oleh Allah. Di kampung kelahirannya nggak ada mengenal nama Yesus Kristus, nggak ada. Yang ada di Yunani. Ya, Yesus adanya di Yunani, bukan di kampung kelahirannya Yesus. Di kampung kelahirannya Yesus di Bethlehem hanya mengenal Yesua Hamasiah, ya, bukan Yesus Kristus, bukan. Nah, tapi di Bible Indonesia yang jelas-jelas tertulis utusan Allah, namanya Isa Al-Masih, ada di terjemahan versi Silber 2000 ya. Namanya Yesus dalam terjemahan lainnya. Jadi ada Isa Al-Masih, ada Yesus Kristus, ada di terjemahan Bible versi bahasa Indonesia. Nah, ayo mau nyalakan siapa tong? Harusnya kalian gugat LAI, jangan pakai nama Allah, jangan pakai kata Rasul, jangan pakai kata Nabi, jangan pakai kata mukjizat. Ya, harusnya ya, kalau tahu malu, kalau punya rasa malu, ya. Jangan pakai Isa Al-Masih dong, tapi pakai Yesua Hamasiah supaya nggak ditertawain pihak Muslim. Karena nama Isa Al-Masih adanya di kitab Muslim. Bagi kami itu tokohnya sama, sosok yang sama, tapi penyebutannya berbeda. Mau berkelit, oh Allah di Bible, Rasul di Bible, Nabi di Bible, beda maknanya dengan di Islam. Ini makin kocak lagi. Sebab istilah itu semuanya dari kitab Muslim tong, ya. Nggak ada dari Yunani, ya. Yang bahasa asli Bible Perjanjian Baru kan Yunani ya. Maju kena, mundur kena kalian. Masih mau bilang Yesua bukan utusan Allah. Faktanya di Bible jelas-jelas kalian tertulis seperti itu. Ada kata Allah, ada kata Yesus, ada kata Isa Al-Masih, bukan kata Yesua. Harusnya malu ya, tapi lucu ya, udah nggak punya rasa malu ya gimana ya. Ya, kata nabi itu apa? Definisi kata nabi di dalam KBBI ini dia. Ya. Orang pilihan dari Allah SWT untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, ada nggak Allah SWT? Nggak ada. Jadi orang pilihannya juga di dalam Alkitab juga tidak ada. Ya, jadi kata apapun di dalam Bible itu, ya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak ada yang masuk ke dalam definisi nabi. Ya. Nah, misalnya Matius 1 ayat 22 ini. Nah, di sini ya perhatikan Yesua itu berbahasa Aramaik. Matius ini dia menulis juga di dalam Aramaik. Nah, yang dipakai adalah kata nabiya. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam Yunani jadinya propeteo, ini dia yang Yunaninya. Nah, kata Aramaik ya, nabiya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu enggak, sekali lagi tidak bisa diganti dengan nabi. Kenapa? Karena nabiya di dalam Bible tidak ada hubungannya sama Allah. Itu ya. Jadi Yesua adalah nabiya dari Sang Bapa. Jadi makna nabiya di dalam kekristenan adalah juru bicara dari Sang Bapa. Allah itu bukan Sang Bapa. Paham ya? Jadi di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, nabiya itu ditulis nabiya tapi dibuat miring karena ini adalah serapan dari bahasa Aramaik. Propeteo juga seperti itu. Ya, diserap aja. Ya, tapi dia miring. Nah, kalau di dalam Ibrani bagaimana? Dalam Ibrani nabi. Ya, tidak bisa juga ditulis nabi di dalam bahasa Indonesia. Karena tidak ada Allah, tidak ada orang yang diutus sama Allah, ya, yang orang menjadi pilihan Allah untuk menyatakan firman-Nya, tidak ada. Oke, jadi intinya Yesua bukan nabi. Paripurna udah kekonyolan domba ungu ini ya. Perang melawan kitabnya sendiri. Ya kita sih lucu-lucuan aja melihat mereka ya. Karena masalahnya itu bukan di kita tapi di Oten. Nggak ada nama Yesus di kitab kita, tapi nama Isa Al-Masih mereka tulis di kitab mereka. Nggak ada istilah Bapa di kitab kita, tapi kata Allah ada di kitab mereka. Lalu mereka bilang Allah SWT tak ada di Bible. Ongo. Bagusnya orang ini diapain ya? Apa perlu diingatin gitu? Makanya jadi orang tuh jangan suka caplok yang bukan milikmu. Ya.
Dia pakai membahas istilah nabi, rasul, Allah, tapi pakai terjemahan bahasa asing. Dia bilang menggunakan kata nabi nggak cocok. Lucu ya? Dia menghindari fakta bahwa LAI mencaplok istilah dalam Islam, dimasukin ke terjemahan Bible versi bahasa Indonesia. Kalau emang nggak cocok, harusnya kamu protes ke LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Pendeta Yakus Sulistyo. Beliau tegas meluruskan penyesatan LAI, tapi beliau malah diusir dari sinode. Jadi emang anti kebenaran ya. Penyebutan nabi, rasul, atau utusan untuk Yesus atau Isa Al-Masih itu fakta tertulis di terjemahan LAI. Di Matius pasal 21 ayat 11 ditulis dengan jelas, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nabi, tong nabi. Di Lukas pasal 24 ayat 19 tertulis dengan jelas, Yesus orang Nazaret, dia seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan dan pekerjaan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Berarti Yesus seorang nabi berkuasa dalam perkataan, lisan, menyampaikan firman Tuhan sebagaimana kesaksian Yesus di Yohanes 12:49 dan 17 ayat 8. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Disebutkan dia seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan dan pekerjaan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tertulis jelas dengan kalimat di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Saya ulangi, di hadapan Allah. Ya, artinya pengikut Yesus memahami Yesus berkata dan bekerja di hadapan Allah, bukan seorang Tuhan. Kalau Yesus adalah Allah, masa iya Allah bertanggung jawab di hadapan Allah, ya kan? Berarti berapa jumlahnya? Juga di hadapan bangsa kami. Kami di sini siapa? Pengikut Yesus, murid Yesus, hamba-hamba Allah, domba-domba Israel yang digembala oleh Yesus, yang perannya sebagai seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel, seorang rasul yang diutus untuk Bani Israel. Utusan diutus itu rasul, ya. Yesus juga mengaku dirinya nabi, juga tertulis di Injil versi PB, ya. Di Matius pasal 13 ayat 57 dijelaskan di situ, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Seorang nabi. Yesus nyebut dirinya apa? Nabi, ya. Markus pasal 6 ayat 4 juga ditulis, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Yesus menyebut dirinya apa? Seorang nabi yang dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Coba. Yesus menyebut dirinya nabi di Lukas pasal 4 ayat 24 dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Yesus menjelaskan apa terhadap dirinya? Aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Itu perkataan Yesus yang dikutip di Lukas pasal 4 ayat 24. Hayo, mau ngeles apa lagi nih? Kalian boleh aja ngeles bilang beda makna nabi di Islam dan di Kristen. Lah yang bikin beda kan LAI. Harusnya jangan pakai istilah nabi, karena kata nabi udah ada maknanya secara spesifik di Islam. Ngapain dimasukkan di terjemahan Bible tong? Ya. Terus mau bilang di Kristen nabi artinya juru bicara sang Bapa. Hayo, sebutan di ayat berapa? Sebutin di ayat berapa di Bible tertulis Yesus seorang juru bicara dari Bapa. Itu kan tafsir juga. Ya emang namanya nabi, rasul, emang tugasnya menyampaikan firman dari Tuhan sang pencipta. Muslim juga mengimani seperti itu, ya. Jadi
Tugasnya para nabi, para rasul ya menyampaikan firman dari Tuhan Sang Pencipta. Allah dalam iman Islam, Bapa dalam iman Kristen, Yahweh dalam iman Judais, ya. Itu yang saya pahami. Tuhan nggak ngomong langsung ke kita, tapi lewat manusia pilihan yang diutus sebagai jubir, juru bicara atau penyampai. Dalam bahasa Arabnya disebut rasul, rasul gitu ya. Maka Yesus atau Isa Al-Masih atau Yesua Hamasia salah satu yang mengemban peran itu. Sama seperti Musa, Daud, Muhammad dalam iman Islam. Mereka menerima firman Tuhan lalu disampaikan ke umatnya. Silakan baca di Bible di Yohanes 12:49 dan 17 ayat 8. Yesus pun menyatakan demikian. Mengaku diperintahkan untuk menyampaikan firman dari Bapa. Lalu di mana pengakuan Yesus bahwa Aku adalah firman yang telah menjadi manusia? Ada nggak? Di mana pengakuan Yesus, aku adalah Allah dalam rupa manusia? Sebagaimana yang tertulis di Yohanes 1:1 sampai 1:14 itu ya. Di mana perkataan Yesus yang kalimat langsung yang dikutipnya. Terus mau ngeles lagi. Tak ada Yesua bermukjizat dari Allah. Aduh. Kalian mainnya kurang lama bro. Di kitab versi LAI di terjemahan baru di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 tertulis dengan sangat jelas. Petrus seorang murid Yesus memperkenalkan Yesus kepada Bani Israel. Silakan baca apa yang dikatakan oleh Petrus. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan orang ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Kalau di terjemahan Bible versi Sileber 2011 tertulis, hai orang-orang Israel, dengarkanlah ini mengenai Isa, orang Nazaret yang telah dibuktikan bahwa ia diutus Allah. Diutus siapa? Allah dengan mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda yang dilakukan Allah melalui Dia di tengah-tengah kamu. Kamu sendiri tahu mengenai hal itu. Nah, di sini jelas tertulis nama Isa, bukan Yeshua. Di sini Isa, di sini tertulis mukjizat dilakukan oleh Allah, bukan Yahweh, ya, bukan Bapa. Di sini tertulis melalui Dia di sini adalah Yesus atau Isa, ya. Jadi mukjizat itu dari siapa? Dari Allah. Sedangkan Yesus hanya perantara, media, jalan. Itu tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Ayo, mau ngeles apa lagi? Mau nyebut Allah tidak ada di Bible. Aduh, oneng. Allah SWT memang nggak ada di Islam. Ini kabar baik buat kalian nih. SWT itu emang nggak ada dalam Islam. SWT itu adanya di Indonesia yang punya kebiasaan menyingkat. Sama seperti Tuhan yang Maha Esa disingkat menjadi Tuhan YME. Nah itu kan sering kita lihat di buku-buku itu ya. Artinya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Esanya itu disingkat. SWT pun begitu. Nggak akan nemu SWT itu di Al-Quran atau hadis. Di kitab Muslim nggak bakalan ketemu. Karena itu hanya cara Indonesia. Ya, kebiasaan orang Indonesia yang suka menyingkat. S itu apa? S singkatan dari Subhanahu. Artinya Dia Maha Suci. Dia yang merujuk pada Tuhan Sang Pencipta Maha Suci. W itu ya wa, dan. Ya. T singkatan dari Ta'ala, artinya Maha Tinggi. Jadi kalau dipanjangkan menjadi Allah, Dia Maha Suci dan Maha Tinggi. Ini kalimat pengagungan, pemuliaan, pujian. Ya. Di Bible Tuhan digelari Maha Tinggi enggak? Ada. Bahkan di terjemahan lama ayat di kitab Daniel pasal 4 ayat 2 disebutkan Allah Ta'ala. Silakan lihat sendiri di kitab kalian ya. Di terjemahan lama disebutkan Allah Ta'ala. Artinya ini padanan kata yang sama dengan Allah Maha Tinggi. Jadi Maha Tinggi itu Ta'ala itu sama. Ta'ala itu bahasa Arab. Di terjemahan lama juga Allah Ta'ala disebutkan. Bukan di kitab Muslim, di kitab kalian sendiri. Tuhan Maha Suci atau Kudus? Ya, sangat banyak di Bible tertulis seperti itu ya. Apakah itu nama? Bukan, itu sifat, pengagungan, pemuliaan. Jadi kalau mengatakan Allah atau Allah Ta'ala tak ada dalam Bible, ya itu agak gimana ya.
Itu hanya untuk mengingkari Tuhan Sang Pencipta yang diimani Muslim. Itu urusan kalian ya, nggak masalah. Kalian mengingkari itu memang wajar ya, malah harus kali ya. Yang jelas secara fakta, nama ilah yang diimani Muslim, kalian caplok masuk di kitab kalian, hasil karya LAE. Sama seperti pencaplokan kata Nabi, kata Rasul, kata mukjizat. Yang kemudian kalian simpangkan maknanya menjadi berbeda dengan makna aslinya. Ya, itu memang kelakuan kalian. Kerjaannya suka mencaplok istilah kemudian diubah-ubah sesuai syahwat kalian. Nah, ini kejahatan sih sebenarnya ini ya. Lebih konyol lagi mencaplok istilah kafir dipadankan dengan kata bodoh atau jahil. Lalu kalian ngambung-ngambung gak terima disebut kafir. Ini kan ongok namanya ya. Gegara LAI salah bikin terjemahan, harusnya kalian bangga disebut kafir. Karena artinya berbeda dengan yang diimani Muslim. Mengingkari atau menolak apa yang diimani Muslim itu kafir. Lah ngapain kalian ngamuk-ngamuk? Kocak jadinya ya. Makanya nampol jidat sendiri jadinya ya. Jangan suka mengambil istilah di kitab lain deh ya. Ya, pakai aja nama-nama yang memang kalian miliki, yang tertulis jelas di original teks di kitab kalian. Biar nggak menjadi masalah, biar nggak menciptakan masalah. Jangan karena demi misi pemurtadan mau memurtadkan Muslim lalu nama ilah dicaplok dan dimaknai berbeda. Ini kan kejahatan, ya, sangat-sangat tidak beradab semestinya ya. Makanya kalau mau nyaman, nggak menciptakan konflik, ya pakailah istilah-istilah yang memang ada di kitab kalian. Jangan menggunakan istilah-istilah di kitab orang lain terus dimaknai berbeda. Ini menciptakan konflik. Dan ya bagi kami sih itu lucu-lucuan ya. Kami jadi menertawakan kalian ya, nggak apa-apa. Tapi kan kasihan juga kaliannya ya. Kasihan. Maka kesimpulannya, nama Allah terbukti ada di Bible versi LAI. Yesus atau Isa adalah nabi atau rasul juga tertulis di Bible versi LAI. Mukjizat dilakukan oleh Allah lewat perantaraan Nabi Yesus juga tertulis di Bible. Maka 3 poin komentar Oten semuanya bertentangan dengan yang tertulis di Bible versi LAI. Ini derita kalian, perang melawan ayat kalian sendiri, bukan masalah Muslim. Karena kalian sendiri yang caplok istilah di kitab Muslim, lalu kalian sendiri yang kebingungan. Demikian sahabat, mudah-mudahan memberikan informasi dan pencerahan. Mari kita bersama-sama menghalang, menghadang, melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita melalui dukungan terhadap channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, like, share untuk makin banyak mendapatkan atau memberikan pencerahan kepada sesama Muslim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.